Sitangsu. Bangun. Ada apa, Kakak? Aku mimpi aneh sekali. Aku naik ke atas tebing yang sangat terjal sekali. Tapi dengan susah payah, aku bisa sampai ke atas puncaknya. Waktu aku berdiri di atas puncak tebing itu, tiba-tiba rembulan turun sampai hampir menyentuh kepalaku. Rembulan itu berwarna merah darah. Apa artinya? Saya kurang mengerti tentang mimpi, Kakang. Kita tanyakan saja pada ibu Kakang sendiri. Nyingkepet kan tahu tentang dunia primbon. Iya. Itu pertanda buruk untukmu, anak. Maukah Nini memelihara anak kami sampai Kakang Kamandano? Uni. 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 Kami benar-benar sangat kehilangan Kamandano. Kamu dan Sakauni adalah benteng Majapahit. Karena dengan meninggalnya istrimu, kekuatan Majapahit berkurang. Itu suratan yang niscaya harus saya tanggung, Tuan Nambi. Saya tidak tahu apakah masih ada gunanya saya hidup.
Sendi-sendi tulang saya benar-benar serasa dilorot. Seorang pendekar pantang bicara seperti itu, Kamandano. Saya tahu dunia pendekar adalah lautan yang penuh dengan gelombang dan badai. Dan setiap mereka sangat tahu bahwa tidak ada badai yang tidak berakhir. Saya ikut bela sungkawa Kamandanu. Terima kasih Kakang Halayuda. Saya dengar jenazah istrimu tidak diperabukkan di sini, Kamandanu. Sakawuni pernah berpesan minta dikebumikan dekat kuburan ayahnya, Paman Banyak Kapuk, di Bukit Penampihan. Penampihan? Jauh sekali, Kamandanu. Kalau kamu mau, pakai saja kereta saya. Terima kasih Tuan Halayuda. Kapan berangkatnya? Sore ini, sepanjang malam kami akan berjalan terus. Kalau butuh pengawal, saya akan perintahkan anak buah saya. Terima kasih Tuan Nabi. Saya kira cukup pengawal dan pekatik yang ada di rumah saya sekarang ini. Sudah 2 kali, Kakang Banyak Kapuk dan Sakawuni datang dalam mimpi saya. Wajah mereka sangat bahagia sekali. Saya melihat tubuh mereka bercahaya, dan tubuhnya pun harum sekali, seperti wangi kayu cendana. Mungkin Nini Sakawuni sedang kangen sama guru. Dia datang digandeng oleh Kakang Banyak Kapuk. Aku yakin ini adalah satu pertanda. Ada kereta dan beberapa orang prajurit Majapahit sedang menuju kemari. Mereka membawa jenazah Sakawuni. Nini Sakawuni, Persiapkan segalanya. Gurumu ada? Sudah lama beliau menunggu. Ampun Ibu, saya... Apa yang menyebabkan kematian anakku? Ampun Ibu, Sakawuni kehabisan darah pada waktu melahirkan. Bagaimana dengan bayinya? Selamat Kanjeng Ibu, terpaksa saya tinggalkan di Majapahit. Tapi ada yang merawatnya. Mestinya aku yang merawatnya, karena dia adalah cucuku. Bayinya lelaki, tapi Dinda Sakawuni meminta agar saya yang merawat. Jambu Nada, kau harus mengikuti jejak ayahmu ya. Dia seorang pendekar yang sangat sakti dan berhati bersih. Sesungguhnya saya sangat mencintai ayahmu. Tapi saya tidak bisa menyakiti hati ibumu, karena dia juga sangat mencintai ayahmu. Jambu Nada, nanti kalau Bibi pulang,
kau tidak boleh rewel. Kasihan ayah, ya. Kamu harus jadi anak yang nurut. Sudah hampir 1 sasi Rakuti belum juga datang. Apa jawab kita kalau Gusti Prabu menanyakannya? Setahu saya, Rakuti sudah minta izin kepada Gusti Prabu. Dia berniat mau mendalami ilmu kedikjayaan. Katanya sekedar untuk jaga-jaga. Kalau sewaktu-waktu bentrok dengan orang-orangnya Patinambi. Rakuti itu orangnya aneh. Kadang-kadang kita sulit menebak apa yang ada dalam kepalanya. Kemauannya keras dan sulit ditebak. Orang tua, apa benar jalan ini menuju Gunung Tengger? Kurang ajar. Oh. Jadi kamu mau pamer ilmu di depan Dharma Putra Majapahit, orang tua? Bagus. Hah. Kisanak, aku mengaku kalah. Kisanak bukan tandinganku. Nah, maukah Kisanak menerimaku sebagai murid? Siapa yang sudi mengangkat orang yang tidak tahu adat sebagai murid? Ampun Kisanak. Sungguh, niat saya memang mencari seorang guru. Saya tahu Kisanak seorang pendekar, tapi naluri saya selalu menyuruh untuk mencobanya. Apakah Kisanak pantas untuk menjadi guru saya? Kamu pikir aku memang mau menerimamu menjadi murid? Biasanya pemuda tengil macam kamu pasti bernyali kecil dan pengecut. Saya bukan pengecut, Kisanak. Kisanak boleh uji. Kalau saya bukan seorang pengecut. Gombal Amo. Aku sudah kenyang makan asam garam dunia persilatan. Aku sangat kenal watak manusia dari yang dungu sampai yang licik. Aku belum kalah, pendekar. Aku tidak takut sama kamu. Ternyata nyalinya cukup besar. Saya tidak mampu mengendalikan nafsunya. Menarik juga dicoba menjadi muridku. Jambu Nada, Nada. Ada apa Kakang Panji? Sini. Ada apa? Kalau Bapak datang, bilang Kakang Panji akan menginap di asrama kesatrian. Baik, Kang. Mainnya jangan jauh-jauh ya. Baik, Kang.
Kesehatanku semakin memburuk, Nambi. Saya tidak ingin ada kekosongan tahta di Majapahit kalau saya meninggal nanti. Oleh karena itu, saya ingin menabalkan putraku Jayanegara. Saya melihat keniatan Gusti Prabu sangat tepat. Sebab kalau Pangeran Jayanegara segera ditabalkan, Gusti Prabu masih bisa mengawasi beliau. Setidak-tidaknya bisa memberi nasihat kepada Prabu Jayanegara dalam membuat keputusan yang bisa menentukan masa depan negara. Tapi yang paling penting untuk Gusti Prabu adalah mempersiapkan perilaku Pangeran Jayanegara. Terus terang, hamba agak mencemaskan kedekatan Pangeran Jayanegara dengan Halayuda dan kawan-kawannya. Maaf Gusti, hamba tidak bermaksud menjelekkan siapapun juga. Semua terpaksa hamba katakan demi masa depan negara ini. Halayuda memang kuangkat sebagai penasehat Sang Yuwa Raja. Ya, itu karena rasa terima kasihku. Karena dia telah berhasil membara Tanca yang berhasil mengobati penyakitku. Jadi, saja kalau dia dekat dengan putra mahkota. Hamba sering memergoki para Dharma Putra berkumpul di rumah Tuan Halayuda. Dan beberapa kali mengajak Gusti Jayanegara bersenang-senang. Mereka bermabuk-mabukan sambil menikmati tarian para ledek yang cantik-cantik. Kau tidak keliru, Kamandanu. Hamba pernah diundang Tuan Halayuda, Gusti Prabu, dan melihat dengan mata kepala sendiri. Sebentar. Ampun Gusti, apakah Gusti mau menari bersama hamba? Ayo Rakuti, apa kamu baru bisa ngelak? Mana jurus seranganmu? Baik, Guru. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti Gusti. Tapi kalau Gusti tidak mempersiapkan diri untuk menjaga keselamatan, saya khawatir segalanya akan terlambat. Apa menurut Paman ada sesuatu yang bisa membahayakan saya? Terus terang, saya mencurigai seseorang yang selama ini diberi kepercayaan terlalu berlebihan oleh Gusti Prabu akan menyulitkan pemerintahan Gusti. Saya tidak mengerti siapa yang Paman maksudkan. Pada saatnya, Pangeran akan tahu dengan sendirinya. Gusti perlu membentuk pasukan khusus di bawah kekuatan para Dharma Putra yang akan senantiasa menjaga keselamatan Gusti sendiri. Kan sudah ada pasukan Bayangkari Raja. Terus terang, hamba kurang bisa mempercayai mereka. Maka dari itu, perlu dibentuk pasukan khusus untuk mengawasi mereka. Dan itu harus di bawah pimpinan para Dharma Putra. Apa Paman punya orang-orang yang bisa dipercaya?
tidak hanya bisa dipercaya Gusti, tapi juga harus mumpuni. Betul. Tapi apa yang harus saya jawab apabila Ayahanda Prabu menanyakan, buat apa membentuk pasukan? Dampingi kemanapun Gusti pergi. Saya serahkan kepada Paman untuk menyusun. Saya sangat yakin, semua Dharma Putra yang ada di sini adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Rayuyu, Rasmi, dan semuanya. Sejak perjuangan di Alas Tarik, mereka senantiasa setia kepada ayahandamu Sang Rama Wijaya tanpa pamrih apapun. Itu kenapa Gusti Prabu mengangkat mereka sebagai Dharma Putra. Merekalah yang nanti akan memilih dan membentuk pembantu-pembantunya. Kalau saya sudah ditabalkan sebagai Prabu, maka Paman akan saya jadikan sebagai penasehat utama. Pilihan Gusti tidak keliru. Sebenarnya sejak Majapahit berdiri, Gusti Halayuda sangat pantas untuk menyandang pangkat paling tinggi. Sayangnya beliau ini kurang bisa menjilat Gusti Sanggrama Wijaya. Jangan terlalu berlebihan memuji saya, Yuyu. Rasanya kurang pantas di hadapan Gusti Yuwar Raja Majapahit. Jangan dengarkan omongan Rayuyu, Pangeran. Dia memang suka berlebihan. Tapi itu perlu, Gusti. Selama ini seolah-olah hanya Patih Nambi yang paling berjasa kepada Majapahit. Padahal masih ada pahlawan seperti Ranggalawe, Lembu Sora, Kebo Anabrang, yang semuanya dihabisi satu persatu oleh kelicikan Tuan Nambi. Ini tidak boleh dibiarkan. Ayahanda Prabu akan saya beritahu. Gusti Prabu sudah terlalu mempercayai Nambi. Percuma, kalaupun Pangeran memberitahu Gusti Prabu. Saya hanya menginginkan Pangeran agar lebih cermat melihat para bawahan. Saya memang tidak pernah mengamati pergaulan Jayanegara. Menurut hamba, Pangeran Jayanegara harus diberi kesibukan urusan pemerintahan. Maksudmu? Gusti Jayanegara harus sering diberi tugas untuk mengadakan kunjungan ke seluruh negeri kecil bawahan Majapahit sebagai perkenalan beliau dengan para betara. Sebab setelah menjadi raja, beliau harus mengenal seluruh bawahannya. Usulan Paman Pranaraja cukup bagus. Jayanegara memang masih terlalu hijau untuk menduduki tahta negara. Usianya baru 15 tahun. Calon permaisuri pun belum ada. Yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita secara bijak memberikan batasan antara Halayuda dengan Pangeran Jayanegara. Tidak seperti sekarang ini. Iya. Kami selalu memperhatikan perilaku Pangeran Jayanegara. Karena hamba tidak ingin negeri yang kita bangun dengan keringat dan darah ini akan hancur karena budi pekerti yang buruk dari seorang rajanya. Saya akan mengawasi gerak-gerik Jayanegara. Tapi, apa yang diinginkan Halayuda? Dari dulu semua kawan-kawan menjuluki dia Mahapati. Karena dia memiliki nama besar untuk berkuasa. Dia ingin sekali menduduki jabatan penting di Majapahit. Mungkin dia ingin jadi Mahapati. Kesempatan itu hanya mungkin pada saat Pangeran Jayanegara menjadi raja. Sebab dia sangat tahu bahwa Gusti Prabu kurang menyukai sikapnya. Kupanggil semua kekuatan dengan mantraku ke dalam tanganku. Segoro gede! Tribuana Tunggadewi kuangkat sebagai Betara Hari Kahuripan. Dan dia Wiat Raja Dewi
Kuangkat sebagai Betara Rida. Semua ini untuk kebaikan Trah Sanggramawijaya. Semuanya penting. Kerukunan semua anakku adalah bakti yang tertinggi kepadaku. Bagaimana Ratanja? Gusti Prabu sudah tidak mau lagi minum ramuan obat. Hamba kurang mengerti maksud Gusti Prabu. Padahal kesehatan beliau semakin menurun. Jangan beritahu kau ketahui kepada siapapun juga, ya? Baik, Gusti. Sebaiknya kau kembali masuk. Baik, Gusti. Saya akan tunjukkan kepada mereka kalau saya adalah Dharma Putra yang terbaik. Lalu? Ya, saya ingin memanggil rembulan seperti dalam mimpi saya. Kamu ingin menjadi raja? Semua orang boleh bermimpi, tapi mimpimu terlalu jauh mengawang. Apakah karena saya bukan keturunan raja? Bukankah Ken Arok seorang sudra? Keajaiban hanya terjadi sekali. Itu dinamakan perkecualian alam. Saya mau pangestu, Guru. Karena mimpi-mimpi saya pun sebuah keajaiban alam. Kalagemat. Anakku. Pada akhirnya manusia harus menyerah pada ketetapan nasib. Kamu akan menggantikanku sebagai raja. Hamba akan menjalankan semua titah Ayahanda Prabu. Raja memiliki semua kewenangan, tapi tidak boleh sewenang-wenang. Karena masih ada kekuatan yang membatasi kekuasaanmu. Undang-undang Kutara Manawa, Ayahanda Prabu. Terutama yang agung. Undang-undang bisa kamu siasati. Tapi hukum yang agung tidak bisa kamu bohongi. Bersukacita dalam keprihatinan. Bersembunyi di tempat terang benderang. Menyusup di tanah lapang. Dan hanya orang bijak yang mau menimba ilmu kepada orang bijak. Orang baik berkumpullah dengan orang yang baik. Karena orang jahat akan berkumpul dengan orang-orang jahat. Seorang prabu
Pada hari ini, Sang Yuwaraja ditabalkan menjadi Prabu Wilwatikta Majapahit setelah Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana meninggalkan kita semua. Sang Yuwaraja Jayanegara ditabalkan dengan nama Sang Abhiseka Sri Wiralanda Gopala Sri Sundara Pandya Dewa Adiswara. Semua raja bawahan harus tetap tunduk dan patuh kepada raja baru, karena beliaulah tangan dewa di muka bumi. Sebentar lagi kau akan habis, Nambi. Sudah berangkat. Terserah maumu. Apa menjumpai ibumu di Pasuruan 1 atau Paman Majapahit? Biyung mengerti perasaanmu. Tapi tidak mungkin kamu terus menemani Biyung. Sudah waktunya Biyung harus naik gunung, mencuci dosa-dosa Biyung selama ini. Sebagai seorang pendekar, tentunya Biyung punya banyak dosa. Jangan menangis. Biyung tidak mau ditangisi. Ayu ingin menemani Biyung sampai dewata yang memisahkan kita. Jangan kekanak-kanakan, Wandira. Seorang pendekar itu harus tabah. Waktu Biyung seumur kamu, hampir seluruh bumi Jawa ini sudah kurambah. Kamu mungkin tidak pernah tahu bahwa jauh di sebelah barat sana ada negeri yang bernama Galuh, Pajajaran, dan sebagainya. Jangan sia-siakan masa depanmu dengan menjadi perawan dungu yang bersembunyi di balik pengabdian dan balas budi. Baik, Ayu akan pergi. Tapi kalau suatu saat Ayu kangen pada Biyung, boleh kan Ayu berkunjung ke pertapaan Biyung? Kamu boleh datang asal bersama kekasihmu. Biyung? Kamu selalu dilindungi Dewata Agung, Wandira. Awas hancur! Ayo, hancurkan kalau bisa. Kujelaskan. Apa? Sudah mencuri baru mau menjelaskan. Kamu. Ternyata siasatku berhasil juga. Saat-saat seperti ini, aku kangen padamu, Sabi Ompong. Satu yang harus kamu camkan. Jangan mudah percaya pada siapapun. Kamu akan menghadapi wajah yang tersenyum, tapi di belakangmu puluhan keris siap menikahmu. Kamu akan sering mendapat pujian, tapi sebenarnya kamu sedang dimaki-maki. Apakah saya tidak bisa mempercayai
sahabat-sahabat saya sesama Dharma Putra, Guru. Kalau kamu memiliki rahasia, cukup kamu dan bayanganmu sendiri yang tahu. Saya pernah kenal kehidupan Kedaton yang penuh dengan tata krama. Tapi semua kebohongan dan kedengkian, kelicikan, senang bersembunyi di balik tata krama dan senyum palsu yang tersungging. Selama ini kamu melihat rampok-rampok yang senantiasa disembah, penipu yang dimintai nasihat, dan hal-hal lain yang mencicikan. Tapi sebagai Dharma Putra, mata hatimu tidak pernah menangkapnya. Kalau kamu meneruskan cita-citamu, kamu akan masuk dalam dunia busuk itu. Tidak usah ragu, semua itu supaya kamu sudah siap menghadapi dan tidak pernah terkejut-kejut. Kapan kamu berangkat? Saya akan langsung ke Majapahit, Guru. Sebenarnya, sudah terlalu lama saya meninggalkan tugas. Mudah-mudahan kamu bisa menggapai apa yang kamu impikan, meski harus melewati genangan darah. Belum, Nyai. Ada orang tergeletak di tengah jalan. Sepertinya pingsan. Masih hidup, Nyai. Apa perlu kita tolong? Paman Wali Gadep, bawa saja ke rumah. Cepat bawa masuk orang itu. Jangan, bantu bapakmu. Baik, Nyai. Baik, Bopo. Siapa dia, Bopo? Mungkin pengembara. Dia pingsan di tengah jalan.